Ini bingung nih, gue heran ini. Ada wacana listrik gratis, ada yang nggak dapat juga. Jadi bingung. Ada katanya yang 450 volt yang dapat, yang 950 ini pol dayanya dapat separuh. Kita nih 1.300. Gimana ceritanya nih? Oh iya benar. Coba nanya Pak Adi, sini Pak Adi. Apa Pak? Ada apa Pak? Bapak di rumah pakai yang berapa volt untuk PLN? 450. Ini gimana ceritanya nih bro? Ini ada dari pemerintah nih mengenai listrik yang 450 volt katanya itu gratis. Gratis ya. Yang 900 dapat diskon 50%. 50%. Iya. Nah kita ini semua hampir mayoritas ini pakai 1.300. Iya. Gimana itu ceritanya? Oke. Coba kita tanya Pak Hadi, dia pakai 450 kalau masa kita tanya. Oh coba ya. Pak Hadi. Pak, Ya, pada ngomong-ngomong ada apa bos? enggak bos, mau nanya itu di rumah pakai yang 4,5 atau yang 900 atau yang 1.300? Sebetulnya saya di rumah pakai yang 450. 450 ya? Iya. Itu gimana? Gratis? Kalau kemarin kebetulan saya bayar. Oh, bayar. Gratis, tapi saya kurang paham juga tuh. Oh gitu ya? Iya. Oh, Kalau oke. gitu mendingan kebetulan warga kita ada yang ngerti nih. Ngerti Oh hukum. jadi kita tunggu aja Kita Pak. tunggu aja Pak Iya, Ari. Mungkin sebentar lagi pulang. Mungkin Iya, ya jalan. benar. Lah ini informasinya Biasanya udah jam-jam segini akurat dia apa udah belum? Nah, Masa itu. jangan gratis doang. Kebetulan saya kan kemarin mau bayar bang. Iya. Tapi gratis saya kurang paham juga tuh. Oh gitu. Iya. Takutnya hoak ya? Iya betul betul. Lah si Le tahu dari mana ini informasi gratis ini lah? Nah, sudah ada wacananya itu di ini. Iya. Dari pemerintah sudah ada wacananya. Cuma kita namanya kita orang awam, baiknya kita nanya pada yang lebih mengerti, ha. Ini di salah satu warga di tempat kita ini kan ada yang mungkin agak lebih memahami dan posisinya juga dia sebagai pengacara. Ada baiknya kalau dia pulang datang nanti kita tanya. Ah, nah itu beliau katanya saya maksud. Oh iya Pak Ari. Baru pulang Pak. Pulang. Maaf ya Pak, dicek dulu ya. Normal. Normal Pak. 34,5. 4,5. Lagi pada kumpul. Dia lagi pada begadang nih Pak. Wih, Pak Raja. Pak, apa kabar Pak? Sengaja kita tunggu Bapak nih. Bentar ya, saya parkir dulu ya. Boleh, Pak. Ya, makasih Pak. Kebetulan sekali ya. Nah ini kan ada orang kebetulan nih ya, Iya. ada yang lebih Lebih memahami paham, ya. ya kan, jadi kita enak nanya. Takutnya kita juga dibilang Mudah-mudahan informasi yang menyebarkan kita informasi. dapat sangat membantu lah, ya kan? Kita tunggu beliau aja ya. Kebetulan sekali ya berarti. Ya, kalau kapasitasnya Pak Ari ini sebagai apa ini ngerti tentang masalah ini? Karena beliau itu kan ya kita tahu profesinya di bidang Pengacara. apa Jadi ya takutnya kita juga menyebarkan hoak Iya, seperti yang itu tidak yang benar. Jadi Sini Pak Ari. Duduk Pak Ari, ngopi. Pak Ari. Apa kabar Pak Ari? Sehat. Baik, silakan. Alhamdulillah. Keluarga kita juga. Gimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat.
malam Pak Ari. Ini Malam-malam Pak Rajab. kita dari warga yang menanyakan Iya. kepastian, kebenaran Ah. bahwasannya pemerintah akan mensubsidi dalam hal ini listrik ya. PLN ya. PLN betul. Apakah Oke, yang listrik. pengguna yang 450 ya betul Pak ya? Iya. 900. Nah, sedangkan kita warga di sini itu kebanyakan 1.300. Iya. Bahkan secitra indah ini 1.300. Nah, Baik. kenapa hanya yang 4,5 900, sedangkan yang 1.300 tidak? Tidak ada Atau kejelasan. tidak ada atau Belum ada gimana? Saya kejelasan. juga kurang Iya, tahu. iya, iya. Karena yang kita tahu adalah dengan adanya COVID ini, Semua terbang. semua kalangan kena. Iya. Entah dia mau kalangan atas, menengah, dan bawah. Iya. Itu pasti kena dampaknya. Mulai jenderal sampai kopral. Iya, Iya, betul. iya, betul. iya, iya. Nah, saya kebetulan ada Pak Ari, saya ingin menanyakan Oke. kejelasannya. Mungkin sudah ada semacam keputusan yang resmi dari yang departemen terkait, khususnya pemerintahan, Iya. dan implementasi ke warga itu sudah benar atau tidaknya. Takutnya kita menyebarkan hoax atau gimana kan, udah ada Ya. hukumnya sekarang ITE ya. Jadi berkaitan informasi apapun ya dari pemerintah atau kabar apa yang memang tersebar ke masyarakat, Iya. itu emang kita harus hati-hati di dalam memberikan informasi. Iya, Baik itu secara langsung maupun di sosial media. betul. Nah, kalau di sosial media sendiri kan bisa kena jerat Undang-Undang ITE berkaitan hoax. Ancamannya juga kan tinggi, itu Tinggi, kita udah iya. tahu semua. Iya. Nah, kalau bicara masalah subsidi atau keringanan berkaitan dampak COVID-19 Corona ini, memang yang saya tahu dari pemberitaan juga, saya ikuti, saya teliti, itu listrik kita itu memang ada subsidi Oh, gitu. Ya mungkin seminggu 2 minggu ke depan ini itu masih berlaku dan itu bisa kita cek di website resminya PLN Oke. gitu. Nah, cara ngurusnya bagaimana? Cara Iya. ngurusnya di website itu tinggal dibuka ya. Dibuka terus di situ ada kolom yang berkaitan masalah subsidi imbas dari corona ini. Di situ kita memasukkan ID pelanggan. Oh, Ini buat yang voucher ya, kayak kita ini kan semua voucher Mengenai pakai listrik lah ini. token yang Iya, token. token, ya. Nah, setelah kita masukin itu terus ada kodenya yang juga dimasukin. Nah, nanti biasanya muncullah kode voucher yang kita isi. Ini Itu kalau secara yang voucher- otomatis ya. enggak secara otomatis. Yang secara otomatis itu Pak, itu yang dia bukan voucher. Iya, masih Bukan pakai pakai meteran dia yang lama masih lah ya. pakai pasca bayar, Pasca bukan bayar, prabayar. ya. Yang pakai meteran lama itu secara otomatis. Kalau yang voucher tuh kita harus ngisi ID pelanggan. Gitu. Nah, setelah kita isi di website itu muncul gitu. Nah, bisa juga dari WhatsApp Oh, ada WhatsApp juga. kabarnya. Kalau yang memang malas buka internet atau nggak seberapa paham, biasanya orang-orang tua kan malas untuk buka itu. Jadi itu bisa melalui nomor handphone 0812 0812 2123 123 123. 123 ya. Iya, itu tinggal di chat ID pelanggan kita, nanti dibales kode voucher. Oke. Mungkin ada beberapa kode voucher dengan jumlah yang diprediksi beberapa bulan ke depan. Nah, itu diisi. Nah, itu. Nah, berkaitan dengan potongannya kan di berita memang sudah marak ya. 450 voltase ampere itu pemberian keringanan 50%. Ya. Terus 900 voltase ampere itu menyiapkan mekanisme atau cara mendapatkan program yang memang disesuaikan untuk April sampai dengan Juni. Juni ya. Itu keringanan. Dan itu yang hanya bersubsidi. Nah, permasalahannya tadi yang ditanyain 1.300 kita ini. 1.300. Iya. Sementara kita juga kena dampak. Iya betul. Ya. Nah, di sini kita sih berharap sebenarnya Iya. pihak pemerintah di saat memberikan keringanan itu bukan lagi melihat apakah itu bersubsidi atau tidak. Iya. Jadi memang harus adil. Kenapa? Karena memang setiap pemimpin itu bertanggung jawab untuk rakyatnya. Setiap pemimpin itu memang akan dihisap nanti. Kalau kebetulan saya muslim, di muslim itu kan akan dihisap di yaumil Dipertanggungjawabkan mahsyar. Ya,
Kalau misalkan ada rakyatnya yang kelaparan saja, ya itu pemimpin juga ikut berdosa, gitu. Artinya dengan dampaknya COVID-19 ini seharusnya dievaluasi lagi agar merata. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan itu semua termasuk yang voltasenya seperti kita di perumahan, kita semua merasakan dampaknya, itu juga mudah-mudahan ada subsidi. Ada keringanan ya. Ada keringanan. Mudah-mudahan lah pemerintah kita ini mendengar lah. Dan Ini saya juga dengar keluhan katanya kita. untuk yang terdampak COVID-19 corona ini, untuk yang mempunyai cicilan Ya. ya, terutama yang mungkin ojek online ya, apakah dia Para menggunakan online lah. motor atau mobil, Ya. dan Terus ini nih, nelayan ya. bukan ini, kalau yang punya kredit Iya. rumahan, wah, Nah, itu gimana itu? Nah, kalau kredit perumahan sejauh ini memang kita belum dengar ya kabar itu. Tapi kalau misalkan yang kreditan itu memang OJK itu sudah mengeluarkan, ya kan, POJK. Ya, POJK itu peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Iya. Nomor 11 garing POJK titik 03, berarti bulan kemarin itu dikeluarkannya, garing 2020. Ya kan, yang isinya itu bahwa masalah dampak COVID-19 ini adanya keringanan cicilan. Nah, karena saya juga kebetulan nih tidak ada cicilan nih kebetulan. Saya mau nanya nih justru untuk Nah, saya saya- evaluasi nih. Saya ada cicilan nih, Itu kebetulan saya prakteknya yang dirasakan seperti apa sejak terbitnya? Ini kan peraturan udah terbit, harusnya semua patuh, Betul. ya. Kalau udah aturan terbit, mau itu swasta, mau apa, udah nggak bisa lagi berpikir keuntungan bisnis, tapi harus patuh dengan peraturan itu. Itulah konsep negara. Kalau dalam hukum seperti itu. Nah, saya mau nanya, apakah sudah patuh nih? Yang Pak Rojak gimana? Nah, kalau yang saya alami itu emang benar, sudah ada stimulus. Di sini itu bukan keringanan cicilan, tetapi istilahnya penangguhan ya. Penangguhan. Secara resmi selama maksimum setahun. Oke. Nah, tetapi saya lihat di media sosial dan di website itu ada beberapa debitur yang Oke. khususnya yang ojek online, taksi online, bahkan nelayan yang diumumkan oleh pimpinan kita, presiden ya. Kenyataan di lapangan ini yang saya baca bahwa keringanannya itu berupa diskon. Oke. Jadi memang kebijakan pemerintah itu memang sudah sebagian besar sudah mematuhi, terutama untuk bank-bank dan leasing ya, baik itu swasta maupun BUMN. Jadi yang saya baca itu debitur itu akan mendapatkan diskon cicilan. Diskon ya. Diskon. Bukan penangguhan pembayaran, bukan. OJK udah menerbitkan keputusan, tapi memang di situ kewenangan apakah debitur itu bisa mendapatkan keringanan atau tidak itu memang hak sepenuh dari kewenangan dari bank dan leasing tersebut. Iya, iya. Jadi beliau-beliau ini atau leasing dan bank-bank swasta maupun BUMN ini memberikan diskon. Iya, iya. Menawarkan diskon cicilan yang contoh yang saya baca itu mungkin 800-an cicilan per bulan jadi 600. Oke. Mereka menawarkan itu diskon Masa itu perpanjangan. diskon itu 3 bulan, mau 3 bulan, 6 bulan dan 9 bulan. Dengan konsekuensi Oke. jumlah tenor akan menambah dengan diskon yang diambil, apakah 3 bulan, 6 bulan. Iya, iya, iya. Nah, iya. jadi Artinya nggak ada keringanan nggak ya? ada keringanan. Cuman masalah cicilannya itu agak berkurang, ada dispensasi itu, tapi tetap waktu juga makin bertambah. nah, tenornya tambah panjang. Hmm. Jadi ya gimana ya? Bukannya begini awal ya, apa saya salah dengar atau gimana? Bukannya contohnya seperti ini nih, apa maksud dari pemerintah itu semacam ini meringankan dalam arti kata gini, misalkan kita punya kewajiban pembayaran kredit misalkan 800.000 ya kan, 800.000 ini kan dalam arti kata kalau hitungan leasing apa itu kan dia sudah berikut bunga itu kan, udah berikut bunga. Bukannya apa keringanan yang dikasih pemerintah itu semacam tuh bunganya
ditanggung pemerintah, terus pokok cicilannya kita yang tetap wajib bayar, bukannya seperti itu. Seperti itu ya. Enggak seperti itu Bukan ya. Masalahnya saya juga kurang Paham. paham Karena lah. ini memang perlu disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat tuh betul-betul mengerti kalau misalkan keringanan seperti apa. Iya. Gitu. Nah, terus kalau dari kebijakan yang memang peraturan POJK tadi itu, kalau Pak Rojak sendiri sudah merasa ringan nggak dengan adanya POJK itu? Ya kalau kita sih ringan atau tidaknya karena belum terrealisasi. Jadi OJK juga udah memberikan satu tata cara bagaimana caranya untuk mendapatkan penangguhan. Oke. Tapi saya lihat bukannya penangguhan, malah istilahnya tetap kewajiban jatuh tempo, Tetap berjalan tetap normal berjalan. kayak biasa. Nah, cuman cicilannya jumlahnya agak dikurangin dengan konsekuensi tenor Waktu ditambah. Jadi sama ya. kalau menurut saya sih ini keringanan atau bukan ya? Saya juga bingung. Iya. Jadi Dan tetap merasa berat artinya gitu tetap ya. merasa berat. Iya. Saya itu gini, Pak. Saya jadi ingat ya kisahnya Khulafair Rasyidin zaman Abu Bakar dulu sampai dengan zaman Umar tuh, ya. Itu jadi dulu itu ada kisah di mana Umar bin Khattab sebagai pimpinan, Abu Bakar sebagai pimpinan, mereka itu kalau malam sebelum tidur itu keliling mendatangi rakyat-rakyatnya. Nah, tiba-tiba ada seorang wanita, ya, wanita itu anaknya semua nangis, dan wanita itu seorang janda, Pak. Seorang janda nggak punya suami, harus berjuang sendiri menghidupi anak-anaknya nangis, pada kelaparan, pada kelaparan, nggak bisa makan, dan wanita ini nggak punya uang. Untuk mensiasati supaya anak-anaknya ini nggak nangis, dia merebus batu. Batu dia rebus, ya kan, terus dia bilang ke anak-anaknya tenang, tanpa dia menunjukkan wajah khawatir. Nanti kalau udah matang, Umi bangunin, nah kira-kira gitu. Anak itu tidur. Batu itu ya nggak matang-matang, namanya batu gitu, bukan makanan, nggak matang-matang. Begitu bangun nangis, kelaparan lagi. Ini belum matang, dibuka gitu hanya untuk mensiasati supaya anak-anaknya tenang dan tidak nangis lagi. Nah, saat itu Khalifah Abu Bakar kayak Umar itu datang dan melihat, ditanya, wanita itu bilang kalau kami tidak punya makanan, anak saya nangis. Lalu menangis Khalifah saat itu, dia lari ke gudang makanan pemerintahan, dia panggul sendiri yang kapasitasnya kalau sekarang presiden mungkin ya. Itu dia panggul sendiri itu makanan gandum dan lain-lain, dia antar ke rakyatnya. Gitu. Nah, seperti itulah sosok pemimpin zaman dulu. Sementara kalau di Islam itu kan bahwa sudah ada sari tauladan terbaik di diri Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, ikutilah aku dan 4 sahabat setelahku. Nah, kisah-kisah itu semoga menginspirasi pemerintahan kita juga, yang sekarang, dan juga rakyat kita ini yang sebelum ada COVID juga kemakmuran juga belum merata ya. Mungkin sedang dalam pembenahan, kita semua tahu. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang merasakan kesengsaraan. Apalagi dengan dampak corona dan COVID ini, semua tidak berjalan. Travel nggak berjalan, penerbangan nggak berjalan lancar, semua omset menurun gitu. Dan ini imbasnya bukan hanya seperti Bapak bilang tadi dari kopral sampai jenderal ya Pak ya. Artinya semua merasakan. Semua kalangan merasakan. Mudah-mudahan kalaupun ada kebijakan diskon dan lain-lain, pemerintahan mengevaluasi agar apa? Agar merata. Baik listrik ya, semua merasakan listrik, setuju ya Pak ya? Iya, setuju. Saya sangat setuju dengan hal itu. Ya, mudah-mudahan itu setidaknya walaupun tidak secara penuh seperti mencontoh kekhalifahan zaman dulu, mencontoh kehidupan Rasulullah, tidak full 100%, setidaknya sekian persen itu bisa ada manfaat lah buat kita semua. Terus kita semua bisa ya tidak imbas ini tidak terlalu membebani ya,
walaupun kita semua berjuang bareng-bareng, dan mudah-mudahan Indonesia makin bisa kompak bersatu, baik masyarakat dan pemerintahannya, Amin, amin. untuk menangani COVID-19, untuk karantina wilayah, karantina lokal itu kita sepakat sebenarnya, karena kalau lockdown kita tahu risikonya, ya, kita terapin, kita patuh supaya penularan juga tidak cepat dan ini bisa segera teratasi, bisa kita lewati di Indonesia ini sama-sama. Amin, amin. Gitu. Dan tentunya yang utama adalah ya subsidi-subsidi itu harus serius dan merata. Merata. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini bisa bermanfaat. Amin. Dan masyarakat pasca dari diskusi kita ini terus ada evaluasi juga dari pemerintah, bisa ada perubahan dan kebijakan yang lebih signifikan. Iya. Betul. Gitu. Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan. kita ini juga mendengar lah. Amin. Mendengar ini keluhan kita ini masyarakat kecil ini. Ya. Supaya semuanya bisa tertanganin dengan baik, dan paling ini lagi satu ya kita sama-sama berdoa semoga virus wabah ini cepat berlalu dari Aktivitas bisa lancar lagi Bisa semua, lancar. dari rezeki tanpa ada halangan semua bisa berjalan. Amin. Iya. Amin. Ya, Pak. Oke, Terima saya kasih, Pak. pulang dulu nih Pak kalau begitu nih Pak. atas Waktunya informasi dan penjelasannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol Iya. lagi. Ya, sip. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Salam, salam, salam. Sama-sama. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Itu ada hari ya.